anulir ketika KLB itu terjadi. Jadi kalau dengan KLB tidak ada lagi pemecatan. Pemecatan kita kembalikan kepada porsinya. Begitu juga ketua-ketua DPC yang dipecat. Silakan kembali pegang jabatan Anda seperti semula. Oke, kapan Pak KLB-nya? Ya, saya tidak akan menyampaikan di sini kepada Anda karena Anda adalah wartawan. Karena yang saya sampaikan terus akan malam ini juga disiarkan. Kami mengajak Anda menunggu key atau kunci dari kami. Kapan KLB itu akan kita laksanakan? Bulan ini kira-kira? Ya, saya kira demikian. Kita ikut aja lagu siapa itu namanya, Menghitung Hari. Mari kita menyanyikan lagu Menghitung Hari untuk KLB ini. Gitu. Promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miamas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Sekali lagi, bukan partai dinasti, oligarki yang mengarah pada tirani. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat, pejuang Partai Demokrat, secara khusus pengurus partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan organisasi sayap di seluruh Indonesia, dan sekaligus pemilik suara yang kami banggakan dan kami cintai. Sudah tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak KLB pertama di Bali tahun 2013, di mana Bapak SBY menjadi ketua umum dan anak kandungnya Edi Baskoro Yudhoyono sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat. Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik, Partai Demokrat, bapaknya SBY ketua umum dan anaknya sebagai sekretaris jenderal. Sejatinya SBY telah melakukan pengingkaran kepada fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat. Fakta sejarah yang benar bahwa sejak Partai Demokrat diaktekan di notaris oleh 99 pendiri partai di Jakarta, kemudian gayung bersambut bermunculan para pendiri Partai Demokrat di seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mereka saling bahu-membahu berjuang meloloskan verifikasi KPU sehingga Partai Demokrat menjadi partai peserta pemilu 2004. Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Saya menyatakan bahwa di dalamnya perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke bersusah payah, bekerja keras, tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama-sama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta pemilu 2004. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check yang di Hotel Mirah Bogor. Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasi di Bogor, di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah. Pada saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara demokratis pada Kongres kedua di Bandung tahun 2010. Dalam perjalanannya, Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum.
namun belum status tersangka. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan Ketua Umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium, di mana ketuanya adalah SBY, Wakil Ketua Anas Urbaningrum, yang tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai Ketua Umum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat. Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah KLB pertama atau Kongres ketiga Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015, di mana beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum, sehingga saya Johnny Allen Marbun diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali yang saat itu menjabat Ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat, padahal pada Kongres kedua 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum. Pada Kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium. Saya Johnny Allen Marbun diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Pada Kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pilkada kemarin berapa Pak Zaki dapat penerimaan dari pilkada yang hampir ratusan miliar? Satu kursi 400 juta kader. Oke, aku ditanya mana kau mengelak? Mungkin kau ketagihan makanya bukan pilkada yang berjasa. Orang mencalonkan tidak bisa karena soal paham. Bupati Ponorogo, kader, masuk kiri, di bawah partai lain, menang. Karena apa? Karena mahal. Oleh sebab itu, jangan kok tahu, padahal Anda hanya sebagai disuruh-suruh. Seluruh kader partai seluruh Indonesia tidak usah takut karena kedaulatan ada di tangan Anda. Kenapa? Kalian adalah berdiri di rumah sendiri, bukan di dinasti. Dipecat dari Demokrat, ex-senior bongkar borok SBY. Persoalan Partai Demokrat ini sudah lama sebenarnya, cuma tidak ada yang berani menyampaikan. Bola api yang bergulir di lingkaran Partai Demokrat kian memanas. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya terjadi perlawanan para kader, juga senior partai, yang menginginkan Kongres Luar Biasa atau KLB untuk mencopot AHY dari jabatan Ketua Umum, SBY turun tangan dengan narasi seperti tengah terzolimi, hingga berujung pemecatan 7 senior Demokrat. Masalah pun kini memasuki babak baru. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan sangat mudahnya memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Mantan kader Partai Demokrat Johnny Allen Marbun membongkar bagaimana sebenarnya kelakuan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terhadap partai tersebut selama ini. Dalam hal ini, ia bersumpah dan bersaksi bahwa sumbangsi SBY tidak signifikan dalam memperjuangkan partai berlambang Mercy itu. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. Johnny juga mengatakan SBY bergabung Partai Demokrat pasca Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan partai itu lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2004, di mana saat itu SBY memasukkan nama mendiang istrinya sebagai wakil ketua umum serta hanya menyumbang uang senilai 100 juta rupiah. SBY bergabung dengan Partai Demokrat telah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar paper check yang di Hotel Mirah Bogor. Tujuan politik sejatinya adalah baik, namun banyak orang menghalalkan berbagai cara untuk menggapai kekuasaan. Setelah tersiar kabar mengenai SBY yang diungkap oleh Johnny Allen, Partai Demokrat pun tanpa hentinya menjadi topik pembicaraan di berbagai media, di mana salah satunya tagar dosa curang pemilu SBY menjadi trending topik di media sosial Twitter Selasa 2 Maret 2021. Dalam satu postingan yang mengutip tagar tersebut, beredar sebuah gambar yang berisikan pernyataan Johnny Allen yang mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang berlangsung selama pemilu 2004. Dalam tulisan tersebut, dikatakan bahwa pemilu 2004 adalah yang terburuk, di mana masih terjadi pelanggaran sana-sini, dari persoalan money politics hingga manipulasi perhitungan suara. Bukan hanya pemilu 2004, bahkan kabar kecurangan pemilu 2009 pun menjadi perbincangan. Setelah beberapa tahun silam, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta kepada KPK menelusuri aliran dana yang masuk untuk kampanye SBY pada tahun 2009 lalu. Dana kampanye Pilpres ini, itulah yang saya sebut layak diselidiki oleh KPK, termasuk apakah ada kaitan dengan kasus Bank Senturi atau tidak. Bukan tanpa sebab Anas dapat berkata demikian, karena tersangka kasus korupsi Hambalang tersebut adalah bagian dari tim pemenangan pemilu 2009. Maka dari itu, dipastikan dirinya tahu banyak perihal aliran dana kampanye Pilpres yang dimenangkan pasangan SBY dan Budiono tersebut. Pepatah mengatakan, jika kita ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Kekuasaan sama halnya dengan sebuah senjata, dapat digunakan untuk hal baik, bahkan hal buruk sekalipun. Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak Kongres Luar Biasa pertama di Bali pada 2013. Dalam Kongres itu, SBY terpilih menjadi ketua umum dan anaknya Edi Baskoro sebagai sekretaris jenderal partai. Kira-kira bagaimana SBY memanfaatkan kekuasaannya? Sudah tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak KLB pertama di Bali tahun 2013, di mana Bapak SBY menjadi ketua umum dan anak kandungnya Edi Baskoro Yudhoyono sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat. Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik Partai Demokrat, bapaknya SBY ketua umum dan anaknya sebagai sekretaris jenderal. Sejatinya SBY telah melakukan pengingkaran kepada fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat.
Joni juga menyinggung SBY telah melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaannya di Demokrat. Salah satunya dengan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Demokrat di bawah kendali Anas Urbaningrum pada 2013 silam. Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat. Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah KLB pertama atau Kongres ketiga Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015, di mana beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Sehingga saya, Joni Allen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali yang saat itu menjabat Ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat, padahal pada Kongres kedua 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum. Pada Kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tidak berhenti sampai di situ, Joni Allen juga mengungkapkan bahwa SBY telah merekayasa hasil Kongres 5 Demokrat, di mana dalam Kongres tersebut Agus Harimurti Yudhoyono dipilih menjadi Ketua Umum partai. Terpilihnya AHY menjadi Ketua Umum bisa dikatakan berkat kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya, yakni SBY. Di zaman yang serba transparan dampak dari teknologi ini, kita dapat melihat sendiri bagaimana kualitas AHY dalam memimpin partai besar tersebut. Dengan SBY turun gunung, justru itu mempertegas kekurangan AHY. Naiknya minta digendong, seumpama turun pun minta digendong. Jika begitu, AHY tidak mau berproses untuk dirinya sendiri supaya langkah dan posisinya dalam Partai Demokrat menjadi kuat. AHY di puncak gunung tapi tidak pernah mendarat sehingga tidak tahu turun gunung. Harusnya Pak AHY supaya lebih matang. Memang betul dia pintar tapi belum matang. Taroso sudah. Tadi bilang mau Taroso. Taroso sudah. Itu celana tidak pakai apa? Taroso sudah. SMA ada offer dia bilang begitu kami Ipar.